Halo semuanya, oke langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal nyebur ke perairan sungai Amazon yang keruh untuk mengungkap siapa sih yang sebenarnya berkuasa dan jadi teror paling mematikan di sana. Siapin diri kalian ya, karena faktanya jauh lebih mengejutkan dari yang kita bayangin. Dan sedikit bocoran aja nih, jawabannya sama sekali bukan buaya. Coba deh, kalau saya minta Anda nyebutin satu aja makhluk paling mengerikan di Amazon. Pasti yang terlintas di pikiran itu ular raksasa atau kawanan ikan yang haus darah kan? Tapi pas kita kesampingkan mitos dan benar-benar ngegali data ilmiahnya, realitanya ternyata jauh lebih brutal dan pastinya lebih bikin shock daripada film-film fiksi yang biasa kita tonton. Nah, masuk ke bagian pertama, mitos monster hutan Amazon, Hollywood versus realitas sains. Untuk tahu fakta aslinya, kita harus berenang ngelewatin mitos-mitos permukaan yang selama ini diciptain sama budaya pop dan urban legend. Gini, budaya populer itu seolah pengen banget bikin kita percaya kalau perairan Amazon tuh terus-terusan mendidih gara-gara piranha pemakan manusia atau parasit mengerikan yang nunggu buat masuk ke tubuh kita. Tapi, data dari berbagai literatur ilmiah menceritakan hal yang jauh beda loh. Mitos pengeroyokan brutal itu sebagian besar cuma fiksi. Realitanya lebih ke pemakan bangkai yang oportunis dan rumor-rumor lokal yang nggak terkonfirmasi. Dan ini ngebawa kita ke tersangka pertama yang paling sering difitnah, piranha hitam dan piranha perut merah. Mereka ini dicap sebagai pemakan manusia yang ganas gara-gara laporan hiperbolis dari Presiden Amerika, Theodore Roosevelt seabad yang lalu. Pas dia berkunjung, warga lokal sengaja bikin piranha kelaparan terus ngelemparin bangkai sapi buat ngasih tontonan seru ke sang presiden. Sejak saat itu, reputasi mereka hancur lebur di media. Lanjut ke bagian 2, fakta medis piranha dan candiru. Mari kita bongkar mitosnya pakai ilmu forensik dan data medis yang sebenarnya. Emang bener sih, piranha hitam itu punya kekuatan gigitan yang luar biasa ngeri. Bayangin aja, kekuatannya nyampe 32 kali lipat dari berat badannya sendiri. Secara proporsional, kekuatan biomekanis ini ngebantu mereka dengan gampang ngancurin cangkang kura-kura yang tebal dan motong tulang tanpa hambatan berarti. Terus ada juga nih ikan candiru. Ukurannya super kecil, gedenya cuma seukuran jari telunjuk dan hampir transparan di air. Ikan ini sering disebut ikan vampir, yang katanya bakal berenang masuk ke saluran kemih kalau kita, ngelakuin kesalahan fatal buang air kecil di sungai. Bikin merinding banget kan? Tapi, ini nih fakta penting dari Journal of Travel Medicine. Nyatanya, nol besar alias nggak ada sama sekali bukti medis yang mengkonfirmasi soal serangan agresif ini. Semuanya cuma ketakutan yang dibesar-besarkan dari anekdot tunggal. Jadi, risiko terbesar Anda kalau berenang di Amazon itu cuma baju renang yang terlalu ketat dan rasa parno Anda sendiri. Balik lagi ke piranha. Kenyataannya, mereka itu jarang banget nyerang manusia yang masih hidup. Kalaupun digigit, biasanya cuma gigitan tunggal buat ngebela diri di area tangan atau kaki, bukan dikeroyok. Dan yang bikin kaget, studi genomik terbaru malah ngungkapin kalau mereka ini spesies kunci yang rentan banget. Populasi mereka lagi hancur gara-gara keragaman genetik yang rendah dan kekeringan parah. Boro-boro berburu manusia, buat bertahan hidup aja mereka kesusahan. Sekarang masuk ke bagian 3, sang penguasa sungai sebenarnya. Setelah kita buang mitos-mitos tadi, ayo kita kenalan sama penguasa sesungguhnya secara statistik. Kenalin, kaiman hitam. Ini dia predator puncak raksasa yang panjangnya bisa sampai 5 meter dan beratnya nyentuh 400 kilogram. Reptil gede ini tuh pembunuh senyap yang nyergap mangsanya di malam gelap. Mereka bisa narik mangsa besar terus ditelan bulet-bulet. Di hadapan kaiman hitam, seekor piranha mah cuma berasa kayak cemilan ringan doang. Yang paling menarik dari data di sini, ada studi di Amazon Barat yang mewawancarai warga lokal dan 100% dari mereka menempatkan caiman hitam dan juga lumba-lumba boto sebagai hewan yang paling bikin masalah buat mereka. Ini bukan cerita film ya, ini laporan asli dari orang-orang yang hidup berdampingan sama sungai itu tiap hari. Dan ini bukan cuma soal jaring nelayan yang rusak loh. Kaiman hitam ini benar-benar bertanggung jawab atas rata-rata 0,3 serangan mematikan per dekada untuk setiap 1.000 orang di lembah Sungai Jurwa. Secara statistik, ancaman fatal terbesar di sana tuh datangnya dari mereka ini. Lanjut ke bagian 4, sang penakluk buaya hitam. Pas kita mikir kaiman hitam itu penguasa absolut, ternyata kita nemuin monster lain yang wujudnya sama sekali nggak kayak monster. Percaya nggak percaya, penantangnya adalah berang-berang raksasa.
Iya, kelihatannya sih imut. Tapi di perairan Amazon liar, mereka ini predator puncak yang brutal banget. Panjangnya bisa nyampe 1,8 meter, mereka berburu secara berkelompok dan super terorganisir. Pasukan berang-berang ini berani ngebunuh anaconda, dan lebih gilanya lagi, mereka ngeburu dan ngelahap si kaiman hitam yang ngeri tadi. Benar-benar di luar dugaan kan? Oke, masuk ke bagian 5. Pemakan jasad 30 menit. Tapi tunggu dulu, kita belum sampai ke dasar kengeriannya. Teror yang sesungguhnya ada di lumpur yang paling gelap. Waktu para peneliti medis ngecek ikan Amazon mana yang benar-benar ngoyak dan makan jasad manusia yang tenggelam, mereka nemuin mimpi buruk yang sebenarnya. Ini dipelajari secara mendalam lewat cabang forensik yang namanya cadaveric ichthyofauna. Dan coba tebak siapa pelakunya. Bukan piranha guys, namanya Pirakatinga. Ikan berkumis dari keluarga lele ini punya julukan yang pas banget, burung bangkai air. Beda sama pemakan bangkai lain, ikan ini agresif, teritorial, dan rakus banget nyapu bersih sisa makhluk hidup yang ada. Bayangin ya, dalam sebuah pertunjukan alam yang ngeri sekaligus menakjubkan, segerombolan burung bangkai air ini bisa ngabisin seluruh daging dan organ tubuh manusia seberat 80 kg cuma dalam waktu 30 menit. Iya, setengah jam. Jasad tenggelam, mereka datang, dan boom, yang tersisa tinggal kerangka tulangnya aja. Makanya, kutipan dari jurnal forensik ini menekanin satu hal dengan sangat jelas. Gagasan Hollywood soal piranha yang nyisain kerangka tubuh manusia itu harus segera dihentikan mitosnya. Pirakatinga lah sang pengurus jenazah alami yang sesungguhnya di Amazon. Jadi, pas kita tarik kesimpulan dari semua ini, kita ngelihat fakta yang bertolak belakang banget sama mitos film. Predator yang katanya menakutkan ternyata sangat rapuh sama kekeringan akibat ulah manusia. Ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding di benak kita semua. Ngelihat habitat ini terus hancur, siapa sih monster dan predator puncak yang sesungguhnya di bumi ini? Sesuatu yang patut banget Anda pikirin. Terima kasih udah ikut di eksplorasi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.